Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Putri Rahmawati dari kelas 12 MIPA 4, absen 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai teks editorial. Silahkan disimak. Teks editorial. Pengertian: teks editorial adalah suatu tulisan opini atau pendapat yang ditulis oleh penulis sebuah media terhadap isu atau peristiwa aktual yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Teks editorial ini dianggap sebagai pandangan resmi dari media tersebut terhadap isu yang dibicarakan. Teks editorial secara umum berisikan opini ataupun pandangan penulis. Teks editorial harus dilengkapi dengan fakta, bukti, ataupun argumentasi yang logis. Dalam beberapa koran atau media lainnya, teks editorial disebut sebagai tajuk rencana. Pengertian teks editorial berdasarkan para ahli. Pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks editorial adalah suatu gagasan, ide, ataupun pendirian seseorang yang ditulis melalui kaidah kebahasaan teks opini. Menurut Jafar H. Assegaf, teks editorial merupakan fakta dan opini singkat namun tetap logis. Penulisan teks editorial itu sendiri ditulis bertujuan untuk mempersuasi dan memberikan wacana terhadap sebuah topik berita yang paling menonjol. Menurut Kosasih, teks editorial merupakan kolom di surat kabar yang memuat tanggapan terhadap peristiwa tertentu. Bentuk tanggapan yang dituliskan redaktur bisa berbentuk kritikan, dukungan, cemoohan, dan pujian. Sementara menurut Sumadiria, teks editorial mendefinisikan sebagai opini yang berisi pendapat atau bisa juga dimaknai sebagai sikap resmi institusi penerbitan atau media terkait personal aktual yang sedang terjadi dalam masyarakat. Menurut Fatimah, menganggap teks jenis ini berisi pendapat yang tidak membahas sesuatu yang belum sepenuhnya terjadi, yang masih dalam bentuk perkiraan, analisa, atau tanggapan terhadap tema tertentu. Sementara terakhir, menurut Darmayanti, yang berpendapat bahwasannya teks jenis ini lebih berbentuk argumentasi yang ditulis dengan menggunakan pola atau alasan-alasan yang disampaikan oleh penulisnya. Tujuan teks editorial adalah sebagai berikut. Pertama, mempersuasi atau mengajak pembaca ikut merenung pada isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Kedua, secara tidak langsung redaktur memberikan pandangannya terhadap isu yang terjadi kepada pembaca. Ketiga, penulisan editorial sebagai upaya memperjuangkan argumen agar isu tersebut mendapat perhatian. Keempat, diharapkan mampu membuat pembaca tergerak, terlibat, atau memahami lebih dekat terhadap isu yang sedang banyak dibicarakan. Kelima, memberikan pemahaman singkat namun mendalam bagi pembaca yang masih tidak memahami isu aktual yang dihadapi di masyarakat. Dan terakhir, keenam, editorial bertujuan untuk memberikan pemikiran atau mengajarkan problem solving. Ciri-ciri: 1. Berisi fakta atau peristiwa yang aktual, sedang ramai diperbincangkan, hingga kontroversial. Kedua, berupa opini atau pendapat redaksi media massa terhadap peristiwa yang diceritakan. 3. Memiliki kritik, penilaian, apresiasi, prediksi, saran, maupun harapan terhadap isu yang dibahas. 4. Terdapat saran atau rekomendasi yang dapat menjadi solusi ditujukan oleh bagaimana caranya secara konkret. 5. Ditulis secara singkat, padat, jelas, dan lugas, tidak berbelit-belit dan dikemas dalam jumlah kata yang terbatas. 6. Disusun secara sistematis atau berurutan, sehingga memudahkan pembaca memahami apa yang dibicarakan dan bersifat subjektif. 7. Topik tulisan teks editorial selalu hangat dan berskala nasional, atau dengan kata lain sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat. Manfaat teks editorial: 1. Untuk menyampaikan berita atau informasi kepada para pembaca. 2. Teks editorial terkadang bermanfaat dalam menggerakkan pembaca agar mau bertindak. 3. Memberikan motivasi untuk pembaca. 4. Untuk mempengaruhi pemikiran si pembaca. Fungsi teks editorial adalah sebagai berikut.
1. Untuk menjelaskan berita-berita dan dampaknya pada masyarakat. 2. Memberi latar belakang yang berkaitan dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. 3. Terkadang ada analisis kondisi yang berperan untuk masyarakat agar mempersiapkan akan kemungkinan yang akan terjadi. Kaidah kebahasaan yang dimiliki oleh teks editorial. Pertama, ada adverbia atau kata keterangan digunakan dalam teks editorial dengan tujuan agar dapat mendapat keyakinan pembaca. Adverbia yang digunakan pada umumnya berupa adverbial kuantitatif seperti biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar, dan sebagainya. Adverbia ini digunakan dengan tujuan mempertegas argumen penulis. Kedua, konjungsi merupakan kata penghubung yang biasanya banyak ditemukan konjungsi antar kalimat, seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya. 3. Verba material merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, contohnya membaca, menulis, dan memukul. 4. Verba relasional merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas, pengertian A adalah B, dan milik atau mengandung pengertian A mempunyai B. 5. Verba mental merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi, melihat, merasa, afeksi seperti suka, khawatir, dan kognisi seperti berpikir atau mengerti. 6. Banyak menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris utama yang sering digunakan adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk dijawab, namun untuk merangsang pembaca agar menunjukkan suatu masalah lebih dalam. 7. Penggunaan kata-kata populer sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh khalayak masyarakat seperti menenggarai, pencitraan, balada, terkaget-kaget, dan sebagainya. Penggunaan kata populer juga ditujukan agar pembaca tetap rileks meskipun tulisan dipenuhi tanggapan kritis. Jenis-jenis teks editorial. Pertama, ada teks editorial interpretatif yang bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. 2. Teks editorial kontroversial bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan untuk atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. 3. Teks editorial explanatory bertujuan untuk menyajikan masalah atau suatu isu supaya bisa dinilai oleh pembaca. Biasanya teks editorial ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat supaya bisa memperhatikan suatu isu. Cara menulis opini yang baik. Di antaranya adalah pilih topik penting yang memiliki sudut pandang berita saat ini yang akan menarik minat membaca. Kemudian, kumpulkan informasi dan fakta termasuk pelaporan objektif dan melakukan penelitian. Kita bisa juga menyatakan pendapat penulis secara jelas dengan penyajian yang menarik. Kemudian kita juga bisa menjelaskan permasalahan secara objektif dan katakan mengapa situasi itu penting. Kemudian, kita juga bisa memberikan sudut pandang yang berlawanan dengan kutipan seseorang dan argumen seseorang yang belum jelas kebenarannya. Selanjutnya, sanggah pihak lain dan kembangkan kasus yang ditulis menggunakan fakta, detail, angka, dan kutipan. Ada pula kita bisa juga memberikan poin oposisi agar dapat diakui serta terlihat rasional. Ulangi frase kunci untuk memperkuat ide ke dalam pikiran pembaca, dan memberikan solusi yang realistis untuk masalah yang melampaui pengetahuan umum yang mendorong pemikiran kritis dan reaksi proaktif. Terakhir, kita juga bisa membungkus dengan penutup yang menyatakan kembali mengenai pendapat penulis. Struktur teks editorial tersusun sebagai berikut. 1. Ada tesis. Tesis disebut juga pernyataan pendapat, biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Pada bagian ini, penulis menyampaikan sudut pandang tentang masalah yang dibahas. 2. Argumentasi. Argumentasi merupakan bukti atau alasan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi dapat berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. 3. Reiterasi, atau disebut pernyataan atau penegasan ulang pendapat yang biasa berada di bagian akhir teks. Langkah-langkah dalam menyusun teks editorial. Pertama, kita bisa memulai dari memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Topik yang menarik akan diminati para pembaca karena pembaca selalu ingin topik yang terbaru. Kedua, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat.
Data berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik akan sangat mendukung pendapat yang sudah dibuat. Ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca. Penulis teks editorial harus memperhatikan bahasa, fakta-fakta, dan pendapat yang dikemukakan apakah sudah tepat atau belum bagi pembaca. Terakhir, menyunting teks editorial. Kita harus memeriksa kembali teks yang sudah dibuat agar kaidah kebahasaan, tanda baca, dan kalimatnya sudah padu dan siap untuk dibaca para pembaca. Berikut adalah contoh teks editorial yang saya buat. Judulnya, Pentingnya Meningkatkan Pelayanan Rumah Sakit di Masa Pandemi COVID-19. COVID-19 atau virus corona merupakan virus yang selalu ramai diperbincangkan karena dampaknya yang besar bagi semua orang. Terlebih, COVID-19 merupakan penyakit menular mematikan dengan waktu dari mulainya penyakit sampai dengan menjadi parah terjadi dalam 1 minggu. Pasien dapat mengalami kegagalan sistem pernafasan akut dan membutuhkan sarana dan prasarana khusus seperti ICU, ruangan isolasi khusus, oksigen, atau ventilator. Virus ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, bahkan sampai kematian. Corona pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina pada Desember 2019, menyerang sistem pernapasan dan dapat menginfeksi siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, maupun lansia, dan lebih beresiko terhadap ibu hamil, lanjut usia, orang dengan penyakit tertentu, dan memiliki sistem imun yang lemah. Virus corona jenis baru ini memiliki tingkat penularan yang tinggi sehingga telah menyebar secara global di negara-negara lain termasuk Indonesia. Adapun gejala-gejala umum terinfeksi virus ini adalah pilek, sakit tenggorokan, batuk, demam, dan sesak nafas. Penularannya sangat cepat lewat kontak langsung maupun tidak langsung antar individu dan menyebabkan banyak korban berjatuhan. COVID-19 memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang kesehatan. Pengaruh pandemi COVID-19 dalam bidang kesehatan yaitu tingkat kesehatan yang menurun karena banyaknya yang terpapar dan banyak masyarakat yang juga stres karena khawatir takut tertular virus corona sehingga membuat sistem imun mereka semakin menurun. Dalam dunia kesehatan, rumah sakit tidak pernah lepas akan ketakutan di mana akan makin susut kemampuannya merawat pasien yang parah akibat COVID-19 yang membutuhkan ruang perawatan intensif dan ventilator dan terbatasnya fasilitas-fasilitas tersebut. Keadaan buruk ini sangat berdampak pada keselamatan pasien, apalagi jika rumah sakit tidak menegakkan secara ketat rencana penanggulangan bencana di rumah sakit atau Hospital Disaster Plan yang disingkat sebagai HDP, sebuah mekanisme dan prosedur untuk menghadapi pandemi di layanan rumah sakit. Kondisi bencana COVID-19 membawa dampak pada kualitas dan keamanan dari pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Ukuran dari dampak tersebut susah untuk diukur, akan tetapi dapat dikaji menggunakan dimensi kualitas dari Institute of Medicine, yakni pelayanan kesehatan yang diberikan harus aman, efektif, berfokus pada pasien, tepat waktu, dan adil. Pada kondisi normal, rumah sakit merupakan organisasi yang kompleks secara desain dan sangat rentan terhadap terjadinya kesalahan. Kesalahan atau keterlambatan diagnosis penyakit berkontribusi terhadap kematian yang terjadi di rumah sakit sekitar 10%. Selain itu, kegagalan dalam berkomunikasi di antara tenaga kesehatan dalam memberikan perawatan berkontribusi 70% terhadap insiden yang menyebabkan pasien meninggal atau menyebabkan pasien mengalami disabilitas. Pada kondisi pandemi ini, angka-angka tersebut kemungkinan menjadi lebih besar. Misalnya, keterlambatan diagnosis kasus COVID-19 terjadi karena pasien dan dokter butuh waktu berhari-hari mendapatkan hasil tes swab PCR. Hal ini menyebabkan pasien tidak mendapatkan perawatan sesuai standar COVID-19 dan mengakibatkan pasien meninggal saat dalam perawatan sebelum terkonfirmasi positif terinfeksi COVID-19. Keamanan pelayanan akan sangat dipengaruhi oleh kepatuhan petugas kesehatan dan pasien terhadap prosedur, ketersediaan alat pelindung diri yang standar, pelatihan yang terstandar, dan pemahaman petugas kesehatan terhadap protokol penanganan COVID-19. Sedangkan efektivitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana, ketepatan penanganan dan pengobatan untuk kasus COVID-19 yang sangat berkejaran dengan waktu.
Data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menunjukkan ventilator hanya dimiliki sekitar 60% rumah sakit di Indonesia. Terbanyak di Jawa Barat ada sekitar 1.200 unit, sedangkan paling sedikit di Maluku yaitu 22 ventilator. Jumlah rata-rata ventilator secara kasar di setiap rumah sakit hanya sekitar 3-4 unit, yang amat sangat kurang untuk bisa memenuhi lonjakan pasien. Selain itu, kekurangan tempat tidur juga menyebabkan rumah sakit berusaha memulangkan pasien non-COVID lebih cepat, yang menyebabkan pergantian tempat tidur yang tinggi. Meningkatnya jumlah pasien yang keluar rumah sakit lebih dini juga dapat membahayakan keselamatan pasien. Di sisi lain, jumlah tenaga medis yang meninggal selama menangani COVID-19 terus bertambah. Mereka bekerja keras melawan pandemi, mengesampingkan kepentingan pribadi demi kemanusiaan. Kematian tenaga medis tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Terhitung per Kamis 15 Oktober 2020, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19. Terdiri dari 71 dokter umum, 63 dokter spesialis, dan 2 dokter residen. Tersebar dari 18 wilayah provinsi dan 66 wilayah kota atau kabupaten. Padahal, tenaga medis yang menangani tidak hanya dokter saja, ada perawat dan bagian-bagian lain yang menjadi satu kesatuan tim medis. Hingga 10 November 2020 tercatat 323 tenaga medis meninggal. Berdasarkan paparan paragraf di atas, kita bisa menyadari seberapa pentingnya isu untuk memperhatikan dan juga meningkatkan pelayanan rumah sakit di masa pandemi COVID-19 semaksimal mungkin. Dalam menyikapi permasalahan ini, ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan agar dilakukan secepatnya dalam meningkatkan pelayanan rumah sakit. Pertama, rumah sakit rujukan COVID-19 sebaiknya hanya melayani pasien COVID-19 saja. Rumah sakit dipilih berbasis wilayah, sehingga tidak semua rumah sakit di kabupaten atau kota menjadi rumah sakit rujukan. Dengan strategi ini, pemerintah pusat dan daerah dalam waktu sangat pendek diharapkan dapat menambah jumlah tempat tidur atau ruang perawatan secara signifikan, yang memfokuskan pemenuhan kekurangan tenaga kesehatan dan memberikan pelatihan yang tepat, alat pelindung diri yang lengkap dan terstandar, serta memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang lain. Dengan demikian, pengendalian infeksi di tingkat rumah sakit dan pemberian pelayanan yang efektif akan lebih terkontrol, yang pada akhirnya akan meningkatkan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Kedua, pemerintah perlu membuat sistem penilaian yang lebih komprehensif terhadap HDP dalam akreditasi rumah sakit Indonesia. Misalnya menjadikan HDP menjadi bab penilaian tersendiri, bukan merupakan bagian kecil dari manajemen fasilitas rumah sakit. Hal ini penting, karena Indonesia adalah daerah rawan bencana, dan HDP harus menjadi bagian dari operasional rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit yang akan memberikan perhatian yang lebih besar dan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan mitigasi bencana di rumah sakit. Di masa kritis seperti ini, seharusnya pemerintah lebih mengutamakan bidang kesehatan dengan cara memperbaharui atau meningkatkan kualitas rumah sakit. Hal itu dilakukan demi meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan pada masyarakat. Karena terkadang dalam berita atau media sosial kerap kali ditemukan komentar masyarakat yang masih kurang puas dengan pelayanan rumah sakit yang diberikan. Masyarakat terus berharap agar mendapatkan peningkatan pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia guna membuat pasien menjadi lebih puas dan dapat disembuhkan. Pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID-19 sangatlah penting bagi masyarakat. Namun sayangnya, karena virus COVID-19 pula menyebabkan pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak dapat berjalan dengan maksimal karena sumber daya manusianya yang juga cenderung kurang. Oleh karena itu, solusi yang kreatif, jeli akan situasi, dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki diharapkan agar dapat ditemukan dan cepat dilaksanakan demi menghindari jatuhnya korban yang tidak diinginkan. Meningkatkan pelayanan rumah sakit di masa pandemi COVID-19 ini sangatlah diperlukan dan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini bertujuan agar masyarakat segera mendapat pertolongan secara cepat dan sebaik mungkin, dan pada akhirnya diharapkan akan mengarah pada penanggulangan yang maksimal. Sekian yang saya dapat sampaikan, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang baru saja saya bawakan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.